Coach Justin ngomel-ngomel Bima Sakti bakal beri edukasi pemain timnas U17 soal selebrasi. Update terbaru posisi 3 calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, siapa saja mereka? Media Vietnam soroti perkataan Shin Tae-yong soal timnas Indonesia bakal rebut tiket Piala Dunia 2026 di babak keempat kualifikasi. Tak peduli markas Irak dibanjiri supporter Shin Tae-yong, timnas Indonesia siap mental. Selebrasi Arkan Kakak joget Terminator ketika timnas Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Panama di Piala Dunia U17 menjadi sorotan. Ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Pelatih Bima Sakti menanggapi hal tersebut dengan santai. Pria berusia 47 tahun itu memberikan kebebasan anak asuhnya untuk berselebrasi. Kendati demikian, Bima Sakti tetap tidak ingin skuad Garuda Muda berselebrasi secara berlebihan. Salah satu contohnya berlari mengelilingi lapangan. Ya, semuanya kita beri kebebasan ya. Pemain dengan selebrasi silakan mereka memilih. Yang paling penting adalah mereka tidak melakukan selebrasi yang berlebihan lari sampai satu lapangan. Akhirnya menguras tenaga mereka. Ujar Bima Sakti soal mereka joget ini ya. Nanti mungkin kita akan berikan edukasi buat mereka, supaya gak menimbulkan bermacam pandangan dari masyarakat luas. Sambungnya. Posisi 3 calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia terbaru. Satu dari mereka bermain di posisi yang sangat dibutuhkan tim Garuda. PSSI tengah gencar mencari pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri. Tujuannya untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional. Federasi Sepak Bola Indonesia itu tak main-main dalam pencarian. Setiap pemain yang dibidik tetap harus mendapat masukan pelatih Shin Tae-yong. Dan yang terpenting, para pemain yang akan dinaturalisasi itu harus memiliki darah keturunan Indonesia. Hingga kini proses naturalisasi yang telah rampung lebih banyak bertumpu untuk posisi pertahanan. Sebut saja Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, dan Saine Patinama yang semuanya merupakan pemain yang posisi aslinya adalah defender. Berikutnya ada 3 pemain yang sudah dalam proses naturalisasi, yakni Jay Itzes, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner. Tak sampai di situ, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memberi sinyal bakal mendatangkan beberapa pemain keturunan lain untuk dinaturalisasi. Kali ini posisinya bukan lagi back. Ada 2 nama lagi yang kita bicarakan, 1 penyerang dan 1 pemain tengah. Tunggu dulu, tapi saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan. Kita usahakan bisa main di Piala Asia semua, kata Erick awal bulan ini. Media asal Vietnam dan Tri menyoroti perkataan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, yang menilai pasukannya bisa merebut tiket Piala Dunia 2026 di babak keempat kualifikasi kompetisi tersebut. Ia merasakan terbesar timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia 2026 ada di 2,5 tiket yang diperebutkan di babak keempat dan babak kelima. Seperti yang diketahui, saat ini timnas Indonesia tengah berjuang untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka sudah melewati rintangan pertama dengan menyingkirkan Brunei Darussalam di babak pertama. Menanggapi pernyataan Shin Tae-yong itu, dan Tri pun menilai hal tersebut bisa saja benar-benar terwujud. Sebab media Vietnam itu menilai skuad Garuda memang berkembang pesat semenjak ditangani Shin Tae-yong. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, peringkat tim Indonesia melejit di peringkat FIFA, naik dari peringkat 175 menjadi peringkat 145 dunia. Menyinggung hal tersebut, pelatih berusia 53 tahun itu menyebut sepak bola timnas Indonesia berkembang ke arah yang benar, bunyi pernyataan pihak dan Tri. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa anak asuhnya tidak gentar bermain di depan supporter Irak. Laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mempertemukan kedua tim di Basra International Stadium Kamis malam. Pertandingan ini akan dibanjiri supporter tim tuan rumah. Pasalnya, tiket untuk laga ini dikabarkan sudah terjual habis. Terkait ramainya supporter tim tuan rumah yang akan hadir, Shin Tae-yong menyambut dengan positif. Menurutnya, hal tersebut adalah wajar karena negara-negara di Asia memang cukup fanatik dengan sepak bola. Mereka akan memberikan dukungan penuh pada tim tuan rumah yang akan bertanding nanti. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini adalah pertandingan tandang dan juga ini adalah rumah Anda, dalam kurung Irak. Pelatih asal Korea Selatan ini menambahkan bahwa dia sudah memberikan instruksi kepada semua pemain. Dia meminta agar semua bisa fokus dan mengikuti instruksi yang diberikan selama berada di lapangan. Mereka diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan tekanan supporter yang hadir.
Ragnar Oratmangoen dikabarkan sudah tiba di Jakarta, resmi jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Ragnar Oratmangoen dikabarkan sudah tiba di Jakarta. Apakah ini pertanda pesepak bola milik Fortuna Sittard ini segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia? Dalam beberapa hari terakhir, rumor Ragnar Oratmangoen segera dinaturalisasi ramai beredar. Salah satu akun Instagram pribadi yang biasa membahas pemain keturunan, @ikiawan7, juga membocorkan potensi Ragnar Oratmangoen dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kabar itu semakin beredar setelah agen pesepak bola asal Italia, Giuseppe Ciusmano, mengunggah sebuah stories di akun Instagramnya, @bepino83. Dalam unggahan tersebut, Giuseppe Ciusmano mengunggah foto bareng dengan sejumlah pria, dan salah satunya terlihat sosok Ragnar Oratmangoen. Foto tersebut diketahui diambil di salah satu hotel di Jakarta. Kebetulan dalam beberapa hari terakhir, Giuseppe Ciusmano berada di Jakarta untuk menyaksikan laga Piala Dunia U17 2023. Sejatinya unggahan Giuseppe Ciusmano sudah dihapus. Namun ada beberapa akun media sosial yang berhasil mengcapture momen di atas sehingga semakin menguatkan bahwa Ragnar Oratmangoen segera dinaturalisasi menjadi WNI. Penyebab Sintayong coret Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansah jelang laga Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong coret Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansah jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya terungkap. Nama kedua pemain itu hilang saat akun media sosial resmi Timnas Indonesia mengumumkan nomor punggung. Padahal keduanya masuk dalam daftar 25 pemain yang dibawa Timnas Indonesia untuk melakoni dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usut punya usut, hal itu berkaitan dengan regulasi di babak kualifikasi. Setiap kesebelasan hanya bisa mendaftarkan 23 pemain untuk pertandingan. Oleh karena itu, Shin terpaksa mencoret Egy dan Edo untuk laga nanti malam. Karena cuma bisa daftarkan 23 nama, dua pemain harus ditinggal dan dipastikan tidak bermain di pertandingan menghadapi Irak. Mereka adalah Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansah, ungkap akun Instagram @GarudaFansBook.